Baik, selamat siang semuanya. Suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Ya, oke, baik. Oke, baik, saya buka dulu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan mengenai materinya ya. Tapi sebelumnya saya perlu menyampaikan dulu terkait dengan final project atau FP Anda. Barusan saja saya post di Classroom, tapi saya postnya dalam bentuk link. Jadi untuk FP, Jadi untuk FP-nya ini nanti akan Anda kerjakan secara Recording in berkelompok. progress. Saya record. Dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang mahasiswa. Ya. Di kelas C, kebetulan jumlah mahasiswanya pas 44 orang. Jadi seharusnya ada 11 kelompok FP. Ya. Nggak kurang, nggak lebih. Segitu. Oke. Kemudian FP Anda, topiknya adalah, karena kita materinya ini adalah mostly ya, kebanyakan fokus terbesarnya adalah di perancangan atau desain, maka FP-nya juga tentang desain, tetapi kita tidak mendesain dari nol. Dulu, sebelumnya Anda mengambil kuliah APSI itu kapan? Semester lalu ini? Semester kemarin? Iya, Bu. Ya, masih baru berarti ya. Di APSI ada FP? Adakah? Atau UAS-nya tulis? Ada FP, Bu. Ada Kalau FP kan ya? iya. Oke. Maaf. FP-nya di APSI membuat SKPL, betul? Mendesain sistem. Kalau untuk kelas APSI saya kemarin itu ya mendesain sistem untuk pengadilan agama kalau tidak salah, Bu. Oh, baik. Ada tidak yang kelas APSI-nya itu EAS-nya itu tulis, bukan apa namanya, final project. Ada tidak? Ya ada ya. Berarti oke, saya asumsikan berarti semuanya APSI-nya kemarin adalah FP ya. Nah, tugas untuk FP-nya ini, untuk yang PPL ini adalah Anda tidak membangun sistem dari nol, tetapi Anda ambil sistem dari yang tugas APSI terakhir kemarin, ya, di FP kemarin. Artinya Anda berangkatnya dari desain yang sudah ada. Anda berangkatnya dari kebutuhan yang sudah ada. Anda berangkatnya juga dari dokumen SKPL yang sudah ada. Gitu ya. Bu, karena ini kan ada 4 orang dalam satu kelompok. Nah, mau pakai yang mana? Nah, itu silakan dirundingkan. Ambil dokumen FP atau dokumen SKPL-nya yang paling lengkap. Paling lengkap itu artinya alurnya jelas, diagramnya lengkap, mulai dari use case diagram sampai sequence tidak kemarin Anda APSI? Sampai sequence atau sampai kelas diagram saja, atau ada yang pakai DFD? Mungkin kalau sungkan jawab, jawab aja di chat ya. Soalnya saya sambil survei nih. Untuk memastikan Anda tidak kesulitan mengerjakan FP-nya. Dan karena FP ini fokusnya adalah materi setelah EAS kemarin, ya, ETS kemarin, berarti fokusnya adalah tentang desain pattern. Nah, desain pattern itu ceritanya adalah Anda memperbaiki dari desain FP APSI yang sebelumnya untuk diterapkan beberapa pola-pola perancangan berdasarkan problem yang bisa Anda identifikasi dari desain Anda sendiri. Oke. Kalau dulu di APSI kan Anda mendesainnya masih saya tidak mengatakan asal-asalan, tidak, tetapi Anda fokusnya adalah Anda bagaimana ketepatan Anda dalam menggunakan notasi desain, entah itu dalam kelas diagram ataupun dalam sequence ataupun dalam activity dan lain sebagainya. Tetapi apakah desain itu efisien? Apakah desain itu kalau efektif pasti efektif, tapi efisien belum tentu ya. Apakah desain itu baik? Apakah desain itu sudah memenuhi kaidah dalam software desain yang sebenarnya? Itu mungkin belum terjamah. Nah, di sini nanti FP-nya adalah Anda memperbaiki,
Anda mengimplementasikan desain pattern dari desain yang dulu Anda buat di FP APSI. Kalau empat orang ambil yang paling lengkap, saya yakin pasti ada satu atau mungkin dua ya yang dokumennya itu lengkap. Atau misalnya Bu, boleh nggak saya berkelompok dengan teman saya yang dulu FP APSI-nya juga bareng-bareng, silakan, nggak masalah. Tapi kalau misalnya Anda tidak menemukan case seperti itu, boleh berkelompok dengan siapapun, dengan teman Anda yang lain, ya. Kemudian Anda rundingkan, Anda mau pakai dokumen yang mana? Nama sistemnya apa? Topiknya apa ya? Topik itu artinya nama sistem. Nah, sambil Anda menyimak penjelasan saya, mungkin bisa dibuka di Classroom ya. Di Classroom itu saya post link tentang daftar anggota kelompok FP. Nah, di situ silakan Anda isikan nama-nama anggota kelompoknya. Satu kelompok maksimal 4 orang. Ya, jangan lupa, satu kelompok maksimal 4 orang. Masukkan ke sana. Lalu untuk topiknya, Anda isikan nama sistemnya apa. Supaya saya ada gambaran. Dan ada satu lagi, saya lupa meletakkan di kolom itu. Tolong ditambahkan, saya tambahkan lagi dulu sebentar. Bentar ya. Tunggu. Oh, sudah mulai banyak yang akses. Oke, sip. Di tab PPLC ya. Oh, oke, sudah ramai. Baik. Nah, saya tambahkan satu lagi kolom di E itu link dokumen SKPL-nya. SKPL yang Anda gunakan ya untuk FP ini. Oke. Untuk yang link dokumennya tidak harus diisikan sekarang, nggak apa-apa. Soalnya kan Anda harus rundingan dulu sama teman-teman yang lain kan ya. Isikan nanti nggak apa-apa. Atau SKPL-nya mau diperbaiki dulu, itu lebih baik. Artinya diperbaiki itu bukan diperbaiki desainnya, tapi diperlengkap ya. Diperlengkap itu artinya mungkin kemarin yang kelas diagramnya masih bolong-bolong atau kelas diagramnya itu masih belum ada visibility-nya, nggak ada mana yang private, mana yang public, terus nggak tahu metodenya itu apakah dia void atau mereturnkan sebuah value, itu masih belum lengkap, silakan dilengkapi. Tetapi Anda tidak mengubah struktur di kelas diagramnya. Begitu ya. Anda hanya melengkapi parameter, melengkapi komponennya tapi tidak mengubah strukturnya. Jelas dari sini? Kalau jelas silakan berikan reaksi. Oke, sip. Jadi Anda lengkapi desainnya tapi bukan mengubah ya, belum. Kenapa? Soalnya kalau nanti Anda ubah, Anda kesulitan untuk mengidentifikasi problem problem Anda di desain yang lama itu apa. Ya, jadi jangan diubah, tapi dilengkapi saja. Oke. Kemudian tugas Anda adalah karena satu kelompok itu terdiri dari 4 orang mahasiswa, Anda coba cari ya, masing-masing coba cari problem apa yang muncul di situ. Tetapi Anda mengerjakannya tidak individu pastinya, Anda berdiskusi dengan teman-teman yang lain ya. Karena bisa jadi ketika teman Anda mengimplementasikan katakanlah suatu desain pattern, misalnya factory pattern, itu akan berimbas ke desain teman-teman yang lain. Jadi tetap dirundingkan ya, tetap dirundingkan dengan teman-temannya. Yang jelas tiap-tiap orang harus ada kontribusinya dan wajib mengimplementasikan desain pattern di dalam desain yang lama. Oke? Paham ya? Nah, karena satu kelompok itu ada 4 orang mahasiswa, maka saya sarankan carilah dokumen atau carilah sistem atau carilah SKPL atau desain dari teman Anda itu yang paling kompleks. Paling kompleks artinya misalnya mahasiswa A, mahasiswa B, C, dan D masing-masing kan punya dokumen ya. Anda pilih yang desainnya paling lengkap, paling rumit, paling kompleks. Nah, dengan demikian nanti Anda bisa mengidentifikasi problem lebih banyak daripada desain yang sederhana. Gitu ya. Jadi, kembali lagi, Anda tidak membuat sistem atau desain dari nol, tetapi Anda berangkat dari dokumen SKPL yang sudah ada dulu di APSI. Tidak perlu ditulis sekarang linknya, nanti aja nggak apa-apa. Ya, sambil Anda isikan topik, sambil Anda sertakan link dokumennya, dan dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF aja, jangan doc. Dalam bentuk PDF aja, dan satu file itu saja, nggak perlu satu folder. Supaya nanti saya bisa ngecek, asisten juga bisa ngecek, gitu ya.
Oke, seperti itu. Kemudian waktunya adalah sampai dengan minggu ke-16. Ya. Hari ini kita belajar terakhir tentang desain pattern, sekaligus saya akan mereview beberapa desain pattern yang sudah Anda kenal, meskipun tidak semua. Kemudian untuk materi minggu 14 besok, itu akan saya berikan waktu presentasi, tapi bukan untuk tugas FP, tapi untuk tugas, dulu kalau nggak salah ada tugas PPT untuk arsitektur perangkat lunak. Nah, itu yang nanti akan saya minta Anda untuk presentasi minggu depan. Oke. Kemudian, oke, Bu, untuk dokumen laporannya dalam bentuk apa? Nah, untuk dokumen laporannya nanti dalam bentuk DPPL, tapi nanti akan saya modifikasi, jadi akan saya berikan template-nya. Menyusul ya, tapi mulai dari sekarang bisa dilengkapi dulu SKPL-nya atau dilengkapi dulu desain kelas diagramnya. Oh iya, saya lupa juga. Dan di sini karena kebanyakan desain pattern yang kita jadikan contoh maupun yang dijadikan contoh di beberapa buku referensi, entah itu punyanya Bajen ataupun punyanya siapa ini, banyak sekali ya, kita gunakan 4 kan. Itu kebanyakan menggunakan kelas diagram, maka SKPL-nya cari yang pendekatannya adalah pakai pendekatan OO, top down, ya. Maaf, bottom up, sorry. Bukan top down, bottom up ya. Yang pendekatannya adalah pendekatan OO pokoknya, yang ada kelas diagramnya, supaya Anda tidak kesulitan untuk mengimplementasikan desain pattern itu ke dalam desain yang lama. Seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan, silakan. Aman? Ada pertanyaan? Belum ya. Kalau misalnya ada pertanyaan menyusul, nanti boleh disampaikan lewat grup WhatsApp ya. Oke. Baik, kalau begitu saya lanjutkan ke materinya. Ya. Materinya masih sama tentang desain pattern dan saya akan melakukan beberapa review. Ya. Kita akan mereview beberapa desain pattern yang sudah kita kenal sebelumnya. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai desain pattern, bahwa desain pattern itu sesuai dengan namanya merupakan sebuah pola perancangan. Kenapa disebut pola? Karena desain pattern itu bisa di-reuse, bisa digunakan kembali untuk problem yang sama atau untuk problem yang setipe. Dan kenapa kok menggunakan desain pattern juga? Karena supaya kita tidak melakukan implementasi berkali-kali. Kita tidak perlu kita tidak perlu membuat solusi atau memikirkan solusi yang sama berkali-kali. Jadi kita cukup gunakan acuan yang sudah well proven ya, yang sudah terbukti bisa diimplementasikan dan terbukti bisa meminimalisir kegagalan dari sebuah desain. Oke. Nah, bagaimana dengan abstraksi dari pattern itu sendiri? Karena desain pattern ini kalau misalnya kita kita letakkan di dalam garis abstraksi, memang tempatnya agak ambigu ya, nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah. Tapi yang jelas dengan memperhatikan 3 jenis yang ada di slide ini, paling tidak Anda tahu bedanya. Maaf sebelumnya, apakah slide saya terlihat? Terlihat ya, oke. Arsitektur versus pattern versus frameworks. Apa sih bedanya? Kok rasanya kok kayaknya sama ya? Tapi sebenarnya enggak. Kalau arsitektur itu level abstraksinya lebih tinggi dan dia merupakan driver pertama ketika kita akan mendesain sebuah software. Artinya dengan memilih arsitektur, maka desain kita pasti mau nggak mau ikut aturan arsitektur tersebut. Itu yang pertama. Arsitektur disebut juga sebagai high level design ya, karena dia diputuskan pertama kali dan memang arsitektur itu skopnya lebih lebar, skopnya lebih luas dibandingkan dengan pattern dan lain sebagainya. Satu sistem itu hanya boleh menerapkan satu arsitektur saja. Tidak ada satu sistem yang menerapkan multi arsitektur atau banyak arsitektur, itu nggak bisa ya. Jadi aturannya satu sistem itu hanya menerapkan satu arsitektur saja, atau satu software, satu PL perangkat lunak itu hanya menerapkan satu arsitektur saja. Ragam-ragam arsitektur saya yakin Anda sudah sangat mengenal. Misalnya ada client server, ada MVC, mungkin yang P-webnya menggunakan framework Laravel dan lain sebagainya, itu biasanya pakai MVC. Lalu ada tutir, lalu ada pipe.
ada pipeline kalau nggak salah, terus lalu ada microkernel dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk dari arsitektur, ya. Oke. Kemudian pattern itu berada di antara arsitektur dan framework. Jadi kalau kita lihat di slide ini, semakin ke bawah itu abstraksinya semakin rendah. Artinya abstraksinya semakin rendah berarti semakin detail ya, semakin spesifik. Pattern itu ada di tengah-tengah. Nah, yang dimaksud dengan pattern itu masuk ke low level design tapi tidak se-low atau tidak se-spesifik framework ya. Nah, low level design artinya pattern itu lebih detail dibandingkan dengan arsitektur. Dan bedanya lagi, untuk satu PL itu boleh menggunakan ragam arsitektur, ragam pattern yang berbeda-beda. Ya. Misalnya, kalau tadi membangun sistem pengadilan agama, maka untuk patternnya Anda boleh terapkan 2 atau lebih, ya, tergantung dari problem desain yang Anda temui saat itu. Jadi bukan bergantung pada bentuk sistemnya, bukan ya, tapi bergantung pada bentuk desainnya, bergantung pada problem yang Anda temui. Contohnya kalau Anda kemarin masih ingat tentang fasad, pertama kali kita membahas tentang desain pattern, bentar saya bukakan dulu. Oke, misalnya tentang fasad, ya. Kenapa kita menerapkan fasad? Karena problem yang ditemui pada desain itu adalah high coupling. Ya. Interface, kelas-kelas di dalam user interface itu saling terhubung satu dengan yang lain dengan kelas-kelas yang ada di core bisnisnya atau yang ada di controllernya. Misalnya di book ada, di book copy ada, di pattern juga ada. Dan kita tahu bahwa user interface di sini tuh nggak hanya terdiri dari satu kelas saja, tapi multi kelas, banyak kelas. Kalau satu kelas di user interface itu terhubung dengan 3, ya tinggal dikalikan aja. Ya, berapa banyaknya atau berapa ruwetnya garis yang terhubung antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, problemnya adalah high coupling. Problemnya adalah high maintenance karena dia couplingnya tinggi. Ketika ada perubahan di salah satu tempat, maka akan menyebabkan kelas-kelas lain yang dependen terhadapnya atau yang tergantung, ya, memiliki ketergantungan dengan kelas itu juga akan ikut berubah. Nah, untuk mengurangi kopling pada desain yang lama, maka diterapkan fasad, di mana pada fasad itu kita menambahkan satu library yang disebut sebagai library fasad, perantara. Kalau minggu lalu sempat saya sampaikan, fasad itu ibaratnya kayak resepsionis. Ya. Artinya, fasad itulah yang nanti akan bertugas meneruskan request dari user interface ke kelas-kelas yang bertanggung jawab atas task tersebut atau atas tugas tersebut. Jadi yang mengatur adalah si fasad. Semua user interface, semua kelas user interface yang ada di atas ini hanya akan terhubung dengan fasad, tidak terhubung dengan 3 classes yang ada di bawahnya, enggak. Tetapi fasadnya yang terhubung dengan ketiganya. Dan yang mengatur controller itu memanggil metode apa misalnya, itu adalah tugas si fasad. Oke. Ini contohnya. Berarti tujuannya adalah untuk meminimalkan coupling, maka Anda gunakan fasad. Itu ya. Jadi sangat bergantung pada bentuk desain Anda yang lama. Oke? Jadi bukan bergantung pada sistemnya ya, bukan. Tapi bergantung pada jenis, bergantung pada bentuk desain yang lama. Seperti itu. Oke, kembali ke kelas diagram. Kembali ke desain pattern. Nah, itu tadi adalah untuk pattern. Kemudian, karena pattern itu level abstraksinya lebih rendah dibandingkan dengan arsitektur, dan dia masuk ke dalam low level design, maka untuk pattern itu sendiri bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori yang utama. Ada yang disebut sebagai creational pattern, yaitu pattern yang bisa terlihat pada saat objek itu di-create. Objek di dalam programming Anda ya maksudnya. Objek di dalam desain Anda itu di-create. Itu kita sebut sebagai creational pattern. Lalu ada yang bentuknya structural pattern, yaitu pola-pola perancangan yang mengubah struktural dari desain sebelumnya.
Contohnya tadi seperti fasad itu masuk ke dalam struktural karena dia harus menambahkan satu kelas baru di dalam kelas diagramnya dan pastinya akan merombak struktur yang semula copingnya tinggi, banyak garis-garis yang terhubung antar kelas, tetapi kali ini yang baru hanya dihubungkan dengan fasadnya saja. Nah, itu sudah level struktural ya. Itu sudah termasuk pada kategori yang struktural. Dan yang terakhir adalah pada kategori behavioral patterns. Untuk pola-pola perancangan yang behavioral itu tidak bisa diamati hanya dari strukturnya saja. Karena seakan-akan dari strukturnya sama saja, tidak ada bedanya sebelum dan sesudah. Tetapi behavioral itu umumnya bisa dilihat pada saat sequence diagram. Ketika Anda mendesain sequence diagram, behave ya atau perilaku. Nah, sama halnya dengan Anda nanti ketika mengerjakan FP. Kalau desain pattern yang Anda terapkan adalah structural pattern, maka Anda membuktikannya adalah dengan melalui kelas diagram. Anda bandingkan struktur kelas yang lama dengan struktur kelas yang baru setelah dirombak menggunakan pattern tersebut. Itu kalau pakai struktural ya. Tapi kalau pakai behavioral patterns, Anda tidak bisa menggambarkan dari kelas. Mungkin di kelas ada yang berubah, Bu. Oke, bisa jadi seperti itu. Bolehlah dibuatkan kelas diagramnya. Tetapi untuk behavioral ini Anda wajib menyertakan sequence diagram. Ya, Anda wajib menyertakan itu. Karena terlihatnya nanti di behavioralnya. Atau bisa juga ditambahi selain menggunakan sequence diagram, Anda juga bisa menambahi dengan collaboration atau communication diagram. Cara bikinnya kalau pakai Power Designer nggak perlu di-create dari nol, tapi cukup di-generate dari sequence yang baru. Ya, cuma tinggal Ctrl G kalau nggak salah. Shortcut-nya maksud saya. Ctrl G, generate, kemudian ada pilihan mau men-generate diagram apa, Anda berpilih yang collaboration. Itu behavioral ya, yang behavioral. Lain halnya dengan creational pattern. Creational pattern tidak bisa dilihat di kelas maupun tidak bisa dilihat dari behavioral. Tapi mungkin dari behavioral bisa, mungkin loh ya, mungkin. Karena di behavioral itu kan ada lifeline. Tahu nggak lifeline? Di sequence diagram itu kan ada lifeline. Tahu yang saya maksud dengan lifeline? Kotak, kemudian bawahnya ada kotak lagi yang bentuknya kayak garis, itu kan namanya lifeline. Maksudnya lifeline itu adalah objek itu adalah lamanya atau durasi si objek itu di-create sampai objek itu di-destroy. Itu kan ya, dalam satu garis itu. Nah, mungkin di creational pattern bisa dilihat dari situ. Mungkin meskipun nggak semua. Mungkin bisa ditunjukkan melalui sequence diagram. Boleh. Tetapi kalau tidak bisa juga, mau nggak mau Anda tunjukkan melalui code, source code-nya. Ya. Karena misalnya contohnya kalau yang desain pattern bentuknya adalah singleton, yang Anda sudah menyimak video minggu lalu, ya, 2 minggu lalu, di situ ada singleton. Nah, singleton itu termasuk dalam creational. Ya. Dia tidak bisa dilihat di struktural, tidak bisa dilihat di behavioral, tapi akan muncul ketika objek itu pertama kali di-construct atau di-create. Aturannya adalah di singleton, objek itu hanya boleh di-create satu kali. Artinya nggak boleh ada objek dengan template atau stereotip yang sama di-create juga pada waktu yang bersamaan. Itu nggak boleh. Nah, itu terciptanya. Bisa ditunjukkannya hanya lewat source code. Oke? Itu yang creational ya, seperti itu. Baik. Kemudian lanjut ke abstraksi berikutnya. Nah, yang lebih bawah lagi, lebih rendah lagi level abstraksinya, itu adalah framework. Framework adalah bagian dari software yang komplit yang memang ditujukan untuk membangun aplikasi tertentu. Dan biasanya framework ini sudah given, artinya template itu sudah ada. Template itu sudah tinggal pakai, tetapi kita tinggal mengisi atau kita tinggal mengetikkan konten dari masing-masing code-nya saja. Contohnya seperti code Igniter ataupun Laravel. Konsep framework-nya sudah ada, ya. Di foldernya itu sudah ada, sudah mencerminkan MVC, ada model, ada view, ada controller, ada yang ketika dia harus meng-create controller harus di-create-kan view-nya dulu dan lain sebagainya.
Nah, itu yang dimaksud dengan framework. Framework itu lebih mengikat, ya. Aturannya lebih mengikat, karena dia di level implementasi. Yang dia provide, yang dia berikan itu adalah batasan dari pemrograman, tetapi batasan itu akan sangat memudahkan software itu di-maintain di kemudian hari. Ya contohnya seperti kalau Anda pakai framework dan nggak pakai framework, umumnya yang pakai framework itu maintenance-nya lebih mudah. Karena konsepnya sudah ada. Bagian-bagiannya itu sudah tertata baik, tinggal di-trace aja. Tapi kalau misalnya nggak pakai framework, misalnya pakai native ya atau pakai pendekatan yang lebih lebih primitif misalnya, nah itu biasanya umumnya maintenance-nya agak susah. Oke. Baik, itu adalah bedanya arsitektur, pattern, dan framework. Nah, kalau pattern tadi dalam satu software itu boleh menerapkan banyak pattern yang berbeda, tapi kalau di framework tidak, sama seperti arsitektur. Untuk satu project atau untuk satu sistem hanya boleh menggunakan satu framework saja. Ya. Lintas framework ini bukan hal yang mudah ya, karena konsepnya berbeda. Nanti konsep ngodingnya juga berbeda. Ya. Jadi memang aturannya adalah untuk satu project itu hanya satu framework saja. Seperti itu. Itu bedanya arsitektur, pattern, dan juga frameworks. Oke, lanjut. Oh ya, maaf, saya ingatkan lagi. Karena tadi arsitektur saya katakan itu adalah driver yang pertama, ya, model yang pertama kali akan menyetir gimana bentuk model-model berikutnya, termasuk dalam hal pemilihan framework. Kalau dia bisa memilih code igniter, berarti bisa dipastikan arsitekturnya pasti menggunakan MVC. Karena ini merupakan implementasi dari arsitektur MVC. Itu ya. Tapi lain hal kalau dia menggunakan arsitektur yang lain, dia tidak harus menggunakan code igniter. Misal, client server, sama-sama seperti, ini kan umumnya kalau MVC itu biasanya ada di aplikasi mobile ya, aplikasi web, meskipun tidak selalu sih, tapi umumnya seperti itu. Client server pun juga modelnya mirip-mirip kan seperti aplikasi web. Tetapi yang membedakan kalau MVC framework-nya pasti kalau nggak pakai code igniter biasanya pakai Laravel ya. Laravel. Ataupun pakai MVC itu. Saya lupa. Mungkin yang ikut kelasnya Pak Rizika yang lebih paham ya, software construction, konstruksi ya, di situ. Itu ada juga yang pakai MVC. Tapi kalau client server enggak. Client server itu asalkan bentuknya kayak misalnya aplikasi website gitu, ada yang bertindak sebagai server, ada yang bertindak sebagai client, meskipun dia tidak menggunakan framework code igniter, oke, nggak masalah. Nah, perbedaannya pattern itu lebih umum dan abstrak dibandingkan dengan framework. Jadi kalau kita tarik garis abstraksinya, pattern itu lebih di atas ya. Levelnya lebih di atasnya si framework. Framework mengikat, sedangkan pattern tidak. Framework itu lebih strict karena satu sistem hanya boleh menerapkan satu framework. Tapi kalau pattern tidak. Misalnya. Sebuah pattern adalah gambaran dari solusi, tapi bukan solusi itu sendiri. Maksudnya apa ya, Bu? Sebuah pattern itu adalah desain solusinya. Sebuah pattern itu akan menunjukkan bagaimana cara Anda menjawab problem tersebut. Tetapi bukan solusi itu sendiri. Maksudnya adalah bukan implementasinya, ya. Tetapi hanya panduan untuk menjawab solusi itu sendiri. Contohnya seperti fasad. Fasad di panduannya adalah Anda create satu kelas baru sebagai penengah antara user interface dengan kelas-kelas lain yang ada di bawahnya misalnya. Tapi implementasinya atau solusinya bisa berbeda-beda. Kalau Anda gunakan bahasa pemrograman A akan berbeda dengan bahasa pemrograman B. Tapi konsepnya seperti itu. Jadi bisa dikatakan pattern itu lebih berupa konsep dari gambaran solusi dibandingkan dengan implementasi solusi itu sendiri. Itu ya. Oke, sebentar. Oke. Pattern tidak bisa secara langsung diimplementasikan. Sebuah implementasi merupakan contoh dari sebuah pattern. Kalau Anda bingung maksudnya ini, Anda bisa buka bukunya Edi Buris ya. Nah, di sini jelas sekali. Misalnya saya contohkan dekorator ya, yang akan kita bahas hari ini.
Bentar. Nah, misalnya seperti ini. Yang dimaksud dengan apa namanya pattern itu seperti ini. Oh maaf. Pattern itu seperti ini dalam bentuk kalimat, ya. Dalam bentuk kalimat yang menjelaskan tentang konsep dari pattern itu sendiri. Sedangkan kalau contoh misalnya seperti ini yang dimaksud dengan implementasi. Tapi pattern itu belum tentu atau tidak digambarkan dengan ini gitu ya maksudnya ya. Jadi pattern itu berupa kalimat atau panduan bagaimana Anda menerapkan dekorator itu ke desain Anda. Itu pattern. Ya, gambaran dari solusi. Itu pattern. Paragraf-paragraf yang menjelaskan bagaimana Anda menerapkan si dekorator itu ke desain Anda. Itu pattern. Sedangkan untuk contoh-contohnya atau seperti gambar seperti kelas diagram, kemudian di sini ini adalah bentuk dari kelas diagram yang baru, dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai solusinya itu sendiri. Ya, implementasi solusinya itu sendiri. Oke, seperti itu maksudnya. Saya kembali ke slide. Pattern tidak bisa langsung diimplementasikan. Oke, tadi sudah. Antara 9. Suara saya putus-putus ya? Masih bisa terdengar jelas? Oh, oke, baik. Tadi sempat ada warning. Oke, terima kasih. Nah, pattern itu lebih primitif daripada framework. Artinya sebuah framework bisa menggunakan beberapa pattern yang berbeda. Ya. Jadi apa ya? Penggunaan framework itu tidak akan membatasi Anda hanya boleh menggunakan satu pattern, enggak. Ya. Tidak, bebas. Tergantung dari problem Anda. Tetapi framework itu lebih membatasi implementasi dari source code Anda dibandingkan dengan pattern Anda, karena dia tidak mengatur pattern. Oke, bedanya di situ. Dengan kata lain juga, dalam sebuah framework atau dalam sebuah sistem yang menggunakan satu framework, sebuah framework, itu Anda boleh menerapkan menggunakan pattern-pattern yang berbeda. Itu ya intinya. Ini pembedanya. Oke. Nah, kenapa kok ada pattern? Pernahkah Anda memiliki permasalahan desain kemudian menemukan solusinya? Nah, di kemudian hari apakah Anda pernah menemukan permasalahan yang sama atau setipe, kemudian menemukan solusi yang bertipe yang sama? Nah, itu yang kita sebut dengan pattern. Artinya pattern itu adalah pasangan antara problem dan solusinya. Ya. Desain pattern. Oh, ini saya mereview ya. Ini sebenarnya slide ini sih sudah ada di slide kita yang mungkin 2 minggu lalu. Intinya sih sama. Desain pattern itu merupakan solusi atau rancangan solusi yang bisa di-reuse, bisa digunakan berkali-kali. Kemudian pattern itu juga bisa menggambarkan problem yang muncul. Pattern itu bisa memunculkan pola problem yang sering muncul pada desain Anda. Itu kita sebut dengan desain pattern juga. Kemudian pattern juga menjelaskan the core of solution atau desain dari solusi Anda. Dalam bentuk yang tadi saya sampaikan kalau di bukunya Edi Buris itu dalam bentuk kalimat-kalimat. Anda harus meng-create ini, Anda harus menambahkan ini, Anda harus menarik garis dari user interface ke fasad. Nah, itu merupakan core of solution, tapi bukan solusi itu sendiri. Implementasinya nanti bisa berbeda-beda. Oke, baik, itu adalah desain pattern. Desain pattern adalah solusi-solusi untuk masalah pemrograman yang secara otomatis akan mengimplementasikan good design teknik, yang secara otomatis akan menerapkan teknik-teknik yang baik dalam perancangan. Di mana solusi yang menggunakan desain pattern itu ciri-cirinya, pertama dia reusable,
kedua dia extendable. Extendable itu artinya source code itu mudah di-extend, mudah ditambah-tambahi, ditambahi code-code atau elemen-elemen yang baru, komponen yang baru itu. Dan yang terakhir adalah maintainable, lebih mudah di-maintain. Itu adalah ciri-ciri dari solusi atau desain yang menerapkan desain pattern. Nah, ini tadi 3 desain pattern yang ada, tapi saya tidak cerita lebih lanjut ya. Saya rasa Anda sudah cukup paham, Anda sudah sangat paham dengan ini, dan juga bagaimana nanti di FP Anda menunjukkannya dalam bentuk apa, saya rasa sudah paham. Nanti kalau lupa bisa ditonton lagi video rekaman pertemuan hari ini. Kemudian ini adalah rekap dari 23 pattern yang ada pada bukunya The Gang of Four. Ya. Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4. Pokoknya intinya ini jumlahnya 23 ya. Yang C itu artinya creational. Pattern itu hanya akan muncul atau hanya akan bisa diimplementasikan di level lebih detail, yaitu di source code. Kemudian yang B itu adalah behavioral. Contohnya yang kita kenal seperti observer. Nah, ini 2-3 minggu lalu kalau nggak salah. Ini kalau saya analogikan kemarin kayak YouTube subscriber itu ya, itu observer. Dan modelnya adalah behavioral, karena kalau dilihat dari strukturnya itu nggak ada bedanya. Yang lama dengan yang baru itu nggak ada bedanya. Tetapi karena ketika ada perubahan subjek, maka objek yang lain tuh harus dinotis, ya harus dikirim notifikasi, maka bisa menggunakan observer. Kemudian yang S itu adalah struktural, seperti yang hari ini sering kita sebut-sebut, yaitu fasad, itu masuk ke dalam struktural. Oke. Hari ini kita bahas tentang dekorator. Nah, dekorator ini nanti juga masuk ke struktural, karena dia mengubah struktur, mengubah bentuk dari desain yang lama. Kemudian lagi kita akan bahas juga tentang adapter. Adapter itu juga masuk ke dalam struktural karena dia menambahkan satu kelas baru untuk mengadapt atau untuk mengubah bentuk, ya, mengubah format. Lalu ada apa lagi yang kita bahas hari ini? Kalau sempat mediator dan juga factory method. 4 ya. Adapter, dekorator, mediator, mungkin kalau sempat, dan yang terakhir adalah factory method. Oke. Yang lainnya saya rasa nanti Anda bisa baca sendiri di bukunya Edi Buris. Itu yang menurut saya paling lengkap. Tapi maaf, bukan paling lengkap, paling mudah dimengerti. Karena si Edi Buris itu selain dia menjelaskan konsep dari si desain pattern-nya, dia juga menyertai dengan contoh. Cuman sayangnya di bukunya Edi Buris itu, karena dia fokusnya ke programming, jadi dia tidak menjelaskan ke 23 pattern yang ada. Tapi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dari 23. Tetapi kalau misalnya Anda penasaran sisanya ada di mana, sisanya silakan dibuka di e-booknya The Gang of Four. Ya, itu juga kemarin sudah saya sertakan di grup WhatsApp. Kalau nggak salah saya nge-share 4 buah e-book yang berbeda. Nah itu, konsepnya ada di sana. Tapi kalau mau lihat contoh-contohnya ada di bukunya Edi Buris. Gitu ya. Saya balik ke sini. Nah, ini adalah contoh, ini adalah jenis-jenis desain pattern 23 macamnya yang bisa Anda gunakan. Oke. Lalu untuk mengidentifikasi patterns itu sendiri, ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi. Ini pun juga kayaknya kita sempat bahas juga dulu sebelum kita libur cukup lama, vakum cukup lama. Saya sambil buka ya. Saya sambil buka materi yang sebelum kita. Nah, ini dia. Sama seperti ini. Name, ya, ada nama. Ya. Sama kayak di mana tadi? Di sini. Ini sama. Name, ada nama. Lalu ada problem. Ada permasalahan yang ingin dipecahkan. Kalau di sini ada di intent or problem. Lalu ada konteks. Konteks itu adalah keadaan di mana problem tersebut dapat terjadi. Jadi situasi di mana problem itu terjadi. Atau dengan kata lain, si konteks ini menjelaskan problemnya itu berada pada kondisi apa. Ya. Digunakan untuk menentukan apakah pattern tersebut bisa diterapkan ke problem itu atau tidak. Itu namanya konteks.
Kalau di sini tidak ada konteks, rasanya bisa saling melengkapi tadi. Sedangkan kalau problem itu sama kayak intent ya, intention atau tujuan kenapa desain itu diterapkan. Maksud dari pattern ya, tujuannya. Lalu ada forces. Forces adalah kendala atau masalah dalam penerapan solusi. Nah, ini kalau kita petakan ke slide yang 2-3 minggu lalu itu masuk ke dalam discussion ya. Isu-isu implementasi ada di sini. Kemudian lalu ada solution. Nah, solution itu adalah ya, solusinya gitu ya. Relasi statis atau dinamis antar komponen pattern, struktur partisipan kolaborasi, solusi yang harus menyelesaikan semua force yang ada. Kalau di sini solution itu ya sama kayak solution. Aspek struktur statis dan dinamis sama ya. Jadi sebenarnya sama, hanya saja mungkin istilahnya ada yang ada di sini dan nggak ada di sana, tapi sebenarnya bisa saling melengkapi. Yang paling utama adalah jangan lupa bahwa pattern itu merupakan pasangan antara problem dan solusi. Artinya pattern itu pasti punya intention, pasti punya tujuan. Kenapa pattern itu diterapkan? Balik lagi saya ambil contoh fasad yang Anda mungkin paling ngeh gitu ya, atau paling ngerti, kalian bisa menangkap maksudnya. Intention dari fasad adalah mengurangi coupling. Nah, itu adalah intention ya, tujuan dari fasad. Atau misalnya intention dari observer adalah untuk bisa mengirimkan notifikasi secara otomatis ke objek ketika ada terjadi perubahan subjek. Nah, itu intention. Intention dari apa lagi yang sudah Anda kenal itu? Singleton. Intention dari singleton adalah untuk memastikan bahwa objek itu tidak di-create 2 kali. Setiap objek yang menggunakan stereotip yang sama hanya di-create 1 kali. Nah, itu adalah intention dari singleton. Oke, itu masuk ke dalam sini problem. Ya. Oke. Next. Nah, untuk bisa mendalami tentang desain pattern, sebenarnya Anda harus menguasai OOP, Object Oriented Programming. Dan saya asumsikan saja semua Anda sudah master di sana ya, saya nggak perlu mengulang lagi. Terutama untuk bagian abstraction, encapsulation, inheritance atau pewarisan keturunan, yang terakhir adalah polymorphism. Polymorphism itu artinya metode yang sama, namanya sama, tetapi dia bisa menerima input dengan apa ya, dengan bentuk yang berbeda-beda. Itu polymorphism. Nanti akan saya tunjukkan ada video yang pendek, video pendek sih, tetapi cukup mudah dicerna dan bisa memberikan Anda gambaran bentuk dari atau idenya si polymorphism. Oke. Abstraction. Nah, secara konsep abstraction itu sebenarnya sudah Anda, kalau saya yakin ketika melihat jawaban Anda kemarin di ETS itu saya sudah yakin mostly maaf, kebanyakan dari Anda sudah paham maksudnya abstraction. Artinya abstraction itu adalah kita mengenal beberapa level desain, level kedetilan sebuah desain. Dan kita memutuskan pada level apa kita harus meng-hide detail itu. Itu yang dimaksud dengan abstraction. Termasuk di object oriented programming ya. Awalnya mulai dari use case diagram, kemudian berlanjut ke activity mungkin, kemudian didetailkan ke kelas diagram masuk ke level bawahnya lagi sequence dan seterusnya. Nah, itu kita sebut dengan abstraction. Working with design pattern often means spending more time on the abstraction. Ya, yaitu maksudnya hubungannya antara abstraction dengan design pattern. Saya skip saja. Bagaimana dengan enkapsulasi? Sama saja. Beberapa penerapan desain pattern itu membutuhkan enkapsulasi. Kita butuh untuk membungkus atau mengenkapsulate informasi yang tersimpan pada sebuah kelas. Kita private ya, kita batasi aksesnya ke sana, tetapi kita menyediakan public method untuk kelas lain di luar kelas kita atau untuk metode lain untuk bisa mengakses value dari private variable itu atau dari private attribute itu, gitu ya. Itu enkapsulasi. Jadi kayak membungkus, itu encapsulate, berasal dari katanya encapsulate. Next adalah inheritance. Nah, konsepnya kenapa kok kita harus ngerti inheritance? Karena beberapa implementasi dari desain pattern itu menerapkan inherit.
menerapkan generalisasi, di mana generalisasi kalau di kelas diagram, generalization, itu artinya pewarisan keturunan, inheritance. Superclass, subclass, sub-subclass gitu ya. Ini adalah kelas induknya, kelas anaknya, kelas cucunya misalnya. Nah, itu generalization. Beberapa desain pattern yang akan kita bahas hari ini itu implementasinya menggunakan generalization. Nanti kita bahas, oke? Sementara kita cerna dulu bahwa untuk bisa memahami desain pattern paling tidak Anda harus menguasai konsepnya OO. Salah satunya inheritance. Dan yang terakhir adalah polymorphism. Polymorphism adalah sebuah kode program atau chunk atau bagian dari kode program yang dia itu namanya sama, nama metodenya sama, hanya saja dia bisa menerima input dengan model dengan format yang berbeda-beda. Untuk lebih mudahnya kita tonton aja ya videonya ya. Ada satu video pendek tentang polymorphism yang bisa memberikan gambaran ke Anda. Sebentar, saya share dulu. Polymorphism. Oke, sebentar. Nah, oke, sudah. Oke, saya putarkan dulu. Polymorphism in programming is Suaranya terdengar? Baik, silahkan ditonton dulu. Pendek cuma 2,5 menit. a kind of a different way of thinking. Let's say we have a bunch of code, a little block of code, and we put in some kind of input. And that gives us some kind of output. It does something with the input. Now, what if I put in a different kind of input, like I2 here? Is that going to put out some output? Well, no, it isn't, because the code doesn't expect that input different type. So all of this is going to fail miserably. And polymorphism takes care of that. Polymorphism is effectively writing 3 copies of that code, or 4 or 5, just multiple copies of it. And each version of it will take in a different input. So this one will take dog, this one will take cat, and this one will take cow. And they will all output whatever they need. So dog might be woof, and meow, and moo. So polymorphism is writing the same block of code, and most importantly, giving it the same name, but allowing it to take a slightly different type of argument, variable, or input. And then your program will know if I give dog to that specific name of thing. So imagine this was called speak. Then the program that you're writing knows I have dog, I have speak, I must use this particular bit of code. If I have cat and I have speak, I must use this bit of code. And the same goes for cow, of course. So that is what polymorphism is. We're using one block of code and changing which version of that block of code we're using depending on the inputs that we are giving it. That specific name. Oke, jadi ini tadi video yang sangat menggambarkan bentuk dari sebuah polymorphism dalam programming, di mana kita bisa mengkopikan, ya, dia tadi menyebutnya adalah block of code. Kita bisa mengkopikan block of code yang sama, namanya ya maksudnya, namanya sama,
tetapi block of code itu masing-masing blok akan punya spesifikasi. Masing-masing blok akan bisa menangani bentuk input yang berbeda-beda atau bentuk argumen yang berbeda-beda. Misalnya tadi argumennya bentuknya doc, maka nanti dia bisa mereturnkan woof dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di programming contohnya adalah pernah tidak Anda temui ada metode yang namanya sama, seakan-akan dia dikopi atau diduplikat 2 atau 3 kali, dan tapi di masing-masing duplikasinya itu mereka memuat argumen yang berbeda. Misalnya duplikasi yang pertama hanya terdiri dari 2 argumen, string-string misalnya. Kemudian duplikasi yang kedua argumennya hanya 1, integer misalnya. Kemudian yang ketiga argumennya justru ada 3 parameter atau ada 3 variabel, misalnya string, tiga-tiganya string. Pernah tidak seperti itu? Pernah atau tidak? Atau justru malah Anda pernah mengimplementasikan seperti itu tidak? Cukup berikan reaksi. PBO dulu. Pernah ya? Oke, baik. Sip. Nah, yang pernah melakukan itu berarti Anda sudah pernah menerapkan polymorphism. Artinya metodenya itu sama persis. Dan si engine itu sudah pinter, ya, si compiler Anda itu sudah pinter. Kalau Anda gunakan atau Anda panggil si C, si metode C, kemudian Anda berikan dia parameter hanya integer saja di argumennya, maka dia akan membaca bit of code yang nomor 2 misalnya. Karena yang nomor 2 itu argumennya inputnya hanya 1, bentuknya integer. Dan dia nanti akan mengembalikan output sesuai dengan yang tertulis di dalam konteks algoritma atau konteks code-nya di bit itu. Ya. Antara 1, 2, 3 itu code di dalamnya tidak sama. Karena mereka memproses argumen yang berbeda. Yang sama adalah namanya. Ya, namanya sama. Oke. Kenapa kok polymorphism itu bisa sampai ada? Karena ini akan sangat membantu kita untuk memahami sebuah konsep task atau tugas, tanggung jawab. Tanggung jawab dari sebuah metode itu biasanya bisa terbaca dari nama metodenya itu sendiri. Nah, katakanlah tanggung jawabnya sama, tetapi inputannya boleh berbeda-beda, maka kita bisa gunakan polymorphism. Poly itu banyak, morph itu bentuk, ya, banyak bentuk, tetapi namanya sama. Sama-sama speak kalau tadi contohnya di sini. Nah, itu adalah contoh dari polymorphism. Oke. Di programming saya yakin bisa diterapkan ya di bahasa OO generasi baru atau generasi yang tengah-tengah itu sudah punya konsep polymorphism. Oke, saya balik ke slide. Nanti silakan ditonton lagi. Kalau misalnya kurang jelas mengenai polymorphism, slide-nya sudah, link dari videonya sudah saya sertakan di slide. Oke. Next. Oke. Nah, ini contoh dari strategi desain. Sebentar. Saya punya contohnya enggak ya? Strategi desain pattern itu masuk ke dalam ini, behavioral, ya. Sayangnya di slide ini hanya menyertakan intention dari strategi, intention dari desain pattern itu saja, tanpa menunjukkan implementasinya bagaimana. Saya baca aja ya. Oke. Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan desain pattern yang bertipe strategi. Ya, strategi itu salah satu bentuk desain pattern yang terkategori dalam behavioral. Jika kondisinya konteks Anda, konteks itu tadi kan kondisi ya, kondisi yang situasi atau kondisi yang menyertai problem itu. Jika konteks Anda, you have volatile code that you can separate out of your application for easy maintenance. Kalau misalnya Anda punya code yang code-nya itu gampang sekali berubah-ubah atau code itu sering sekali dimodifikasi dan Anda perlu memisahkan code itu dengan code-code yang lain untuk memudahkan maintenance. Nah, Anda boleh pakai strategi. Atau yang kedua adalah jika Anda ingin menghindari Anda bermodeling. Modeling itu maksudnya adalah ribet gitu ya. Kalau saya pakai bahasa gampangannya ribet. Anda nggak mau ribet. You want to avoid modeling how you handle a task by having to speed. Jadi karena tadi disebutkan bahwa ada satu code yang volatile dan Anda nggak mau ribet dengan itu, maka Anda boleh pakai strategi. Artinya ribet dengan itu tuh maksudnya Anda ribet ngubah lagi ini ya.
diubah berkali-kali, having to split implementation. Jadi code itu diubah lagi, dimodif lagi. Nah, daripada Anda ribet dengan itu dan Anda harus ribet mengatasi efek dari perubahan itu, maka Anda boleh pertimbangkan untuk pakai strategi. Kemudian yang terakhir adalah Anda bisa menggunakan strategi kalau Anda ingin mengubah algoritma di tengah-tengah ketika code itu jalan, atau Anda ingin mengubah algoritma pada saat runtime. Jadi bukan pada saat pertama kali di-compile, bukan, tapi justru pada saat runtime. Nah, itu Anda boleh pakai desain strategi. Tapi sayangnya di slide setelahnya nggak dibahas strategi itu gimana. Saya cari di baris ya, di baris. Oke. Nih, saya copy, kita cari langsung di bukunya saja. Dari sumbernya. Saya. Nah ini. Strategi, dia masuk ke behavior. Di penjelasannya baris sudah jelas, in the context of the strategy pattern, the term strategy is a synonym for algorithm or behavior. Algoritma itu kan lebih detail dibandingkan dengan pattern. Algoritma itu lebih detail dibandingkan dengan abstraksi-abstraksi di level atasnya. Karena algoritma itu masuk ke dalam very low level design ya, yang paling bawah. Sehingga dengan kata lain, strategi itu hanya bisa diamati dari behavioral. Ya. Pada saat si desain itu di runtime atau di runtime. Pada saat di execute kemudian dia pada saat runtime lah intinya seperti itu. Nah, modelnya seperti ini. Strategi design pattern shows how to design a class with interchangeable algorithms. Bagaimana mendesain sebuah kelas di mana pada saat runtime kelas itu bisa mengubah-ubah kapan dia mau pakai quick sort, kapan dia mau pakai merge sort, kapan dia mau pakai bubble sort. Maksudnya begitu. Jadi kayak dipasang-pasangkan gitu ya. Suatu saat mungkin dia pilih pakai yang quick sort ketika dia temui kondisi yang katakanlah inputnya, himpunan bilangan yang dimasukkan itu tidak terlalu random, ya. Boleh pakai quick sort. Pak quick sort kan lebih cepat. Atau bisa pakai bubble sort, atau mungkin bisa pakai merge sort dan lain sebagainya. Merge sort itu kalau misalnya sudah hampir terurut ya, mirip terurut lah, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh dari strategi. Jadi kita tidak bisa melihat ini dari struktural, nggak ada. Kelas diagramnya nggak muncul, nggak kelihatan. Tetapi pada saat pada saat Anda gambarkan dalam sequence misalnya, atau mungkin di sini digambarkan dalam bentuk source code langsung, baru kelihatan. Void operation. Operation itu tadi maksudnya untuk operation mensorting ya, algoritma sortingnya. If menemui kondisi tertentu, maka jalankan algoritma quick sort. Lainnya, kalau menemui kondisi yang lain, jalankan merge sort. Dan seterusnya jalankan bubble sort. Jadi ini baru kelihatan di level yang lebih bawah, yaitu ketika di source code, ya, behavioral. Tapi ini bukan masuk creational, ya bukan masuk creational, bukan. Kenapa? Karena kalau di creational itu umumnya adalah ketika kita mengkonstruk atau ketika kita meng-create sebuah objek, create sebuah objek baru dalam pemrograman. Tapi ini kan tidak meng-create objek apapun. Tapi di sini dia sudah menyediakan algoritmanya. Pada saat runtime, si operation itu, si method operation itu boleh milih mau pakai yang bubble sort, mau pakai yang merge, atau mau pakai yang quick sort. Nah, itu yang disebut dengan strategi. Bentuknya seperti ini. Show the structure diagram for strategy. Kalau misalnya dilihat dari struktur diagramnya dibuat seperti ini, strategi algorithm interface, ada algoritma A, B, C. A, B, C ini terhubung dengan generalisasi generalisasi ke superclass-nya yaitu superclass strategi. Nah,
Oke, seperti itu. Itu strategi design pattern. Dan masuk ke dalam behavioral karena munculnya adalah ketika program itu di runtime, ya, ketika jalan di runtime. Oke. Kemudian, saya next ke desain pattern berikutnya. Nah, ini ada salah satu lagi desain pattern yang disebut dengan dekorator, ya, dekorator namanya. Problemnya adalah misalnya, ini ya dekorator. Ya, betul, dekorator. Misalnya kebutuhannya adalah I want a computer. Ini misalnya analogi dari pemrogramannya ya. I want a computer. Kemudian sikutnya itu memprovide you're getting a computer. Kemudian next query-nya adalah I want computer and this. Jadi ada semacam extend, ada semacam penambahan ya. Penambahan saya mungkin bilangnya bisa bilang objek juga ya. Ada penambahan di situ. I want a computer and this, you're getting computer and this. Sedangkan di sini dia menggunakan satu kelas yang sama. Ya. Kemudian description public string description. Description-nya itu juga sama, hanya saja bisa berubah-ubah tergantung dari query yang diminta. What if the customer keep asking more? Kalau misalnya customer-nya itu minta nambah lagi, yang kita lakukan akhirnya kita mengubah-ubah terus string yang ada di dalam description. Padahal itu kan bukan tujuannya. Maka analoginya kita bisa pakai dekorator. Dekorator pattern itu lebih seperti kita biarkan description itu seperti ini, seperti apa adanya. Jadi kita set dia hanya bisa provide you are getting, gitu ya. Kamu hanya akan mendapatkan titik, gitu ya. Nah, kemudian si dekorator itu ngasih opsi, ada komputer, ada disk, ada monitor, dan itu nggak harus dipilih salah satu. Beda dengan strategi ya. Kalau strategi tadi algoritmanya hanya dipilih salah satu ketika runtime. Tapi kalau di dekorator enggak. Boleh pilih dua-duanya, misalnya disk and monitor. Atau tiga-tiganya, disk and monitor and mouse misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan dekorator. It's all about extending. Karena dia bisa mengextend tanpa harus mengubah code asalnya. Tanpa harus mengubah kelas asalnya. After you've written a class, you can add decorators. Ketika kita sudah membuat template dari kelasnya, kita bisa menambahkan dekorator sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan di kemudian hari. Nah, ciri-cirinya dekorator adalah close for modification. Artinya ketika kelas itu sudah di-write, ketika kelas itu sudah dibuat, maka kelas itu di kemudian hari tidak akan dimodif lagi, tetapi akan di-extend. Ya, dengan cara menambahkan dekorasi-dekorasi. Nah, pada dasarnya dekorator pattern itu analoginya sama kayak dekorasi. Yang dimaksud dengan dekorasi itu kan bangunan utamanya atau benda utamanya kan sudah template ya, sudah ada. Hanya saja hiasan-hiasannya itu tinggal comot, pasang, comot, pasang, comot, pasang. Nah, itu dekorator. Analoginya persis seperti ini. Ya. String description-nya itu sudah ada. Template-nya itu sudah ada, tetapi extend-nya selanjutnya atau penghiasnya itu yang boleh macam-macam. Biasanya itu yang boleh diambilkan atau digabungkan dari beberapa kelas yang berbeda. Nah, ini contohnya kalau pakai analoginya ini kalau nggak salah diambilkan dari buku Design Pattern for Dummies ya. Buku itu baik sih. Dia menggambarkan analoginya itu didekatkan pada kondisi pada problem sehari-hari. Hanya saja kekurangan buku itu adalah tidak ditembakkan ke software engineering atau software design. Sehingga saya yakin Anda pasti bertanya-tanya, oke, maksudnya begini. So, bentuknya gimana di kelas diagramnya? Nah, itu nggak menyajikan itu di buku Design Pattern for Dummies. Yang ada di Buris Edi ini. Ini yang cukup baik. Oke. Nah, misalnya decorator pattern, misalnya seperti ini. Oke, ada, saya perbesar ya, maaf nggak kelihatan. Ya, tadi saya sebutkan ada template-nya, ada main class-nya. Main class-nya itu adalah beverage misalnya ya, atau mungkin kelas minum-minuman gitulah ya.
Nah, di kelas beverage itu merupakan generalisasi dari house blend, dark roast, espresso, decaf, dan lain sebagainya. Lalu ada kondimen, dekorator, dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Ketika kita akan meng-create atau kita akan menggunakan kelas itu, kita bisa mengekstennya dengan beberapa kelas-kelas yang lain sesuai dengan kebutuhan. Ya, bisa nggak Bu? Ketika saya buat kelas itu saya mengekstend dengan semua yang ada di sini. Sah saja, nggak ada aturan untuk melarang itu. Karena kembali lagi dia bukan strategi yang hanya boleh pilih salah satu ya, tetapi dekorator boleh banyak. Ibaratnya kalau Anda mau pesan minum, Anda mau kasih whipped cream, Anda mau kasih tambahkan susu dan lain sebagainya, bebas. Bebas. Itu yang dimaksud dengan dekorator. Bentuknya seperti ini. Oh, maaf. Langsung loncat ke factory. Bentuknya dekorator di dalam source code. Mungkin saya tunjukkan saja dari punyanya Ediburis. Ya. Dekorator. Next. Nah, ini contohnya. Ya. Ada public void operation. Di dalam operation do basic operation itu artinya ya dia mengexecute template operation-nya. Kemudian if has feature A, do feature A. Dimodifikasi. Oh, bukan dimodifikasi, bukan. Maaf. Di extend ya, di extend. Ditambahkan fitur A, ditambahkan fitur B, ditambahkan fitur C. Nah, ini bentuknya dari dekorator. Kalau di strukturnya bentuknya seperti ini. Existing class itu basic operatornya, basic operationnya. Kemudian ini adalah dekoratornya. Bisa ditambahkan ini, bisa tambahkan ini, atau A dan B, atau mungkin B dan C, atau mungkin semuanya. Nah, ini seperti ini. Public void operation, existing class, bla bla bla, dan seterusnya. Ini kan extend ya, kalau di Java. Iya, kayaknya pakai Java. Adding new features via subclassing complies with the open close dan seterusnya. Nanti bisa Anda baca sendiri ya. Intinya adalah analoginya atau intention dari si dekorator design pattern itu adalah untuk menghindari Anda mengubah code secara terus-terusan. Tujuannya itu. Nah, supaya tidak mengubah code basicnya secara terus-terusan, maka buatkan saja sub-class kecil-kecil yang bisa ditempel pasang kayak dekorasi kayak gitu. Itu konsepnya si dekorator. Ini ya contohnya, ungkapannya. Bahkan ada contohnya to better understand the concept. Ini langsung dari misalnya kalau diterapkan ke dalam sebuah sistem. Maaf. Ada sebuah online retailer planning to offer e-book. Jadi dia menawarkan ke pembaca e-book 3 basic dari standar e-book, large e-book, sama tablet. Retailer ini juga menawarkan kepada si pelanggannya itu beberapa fitur-fitur kombinasi pada setiap basicnya. Misalnya, saya mau pesan standar e-book plus Wi-Fi, atau standar e-book plus Wi-Fi plus 3G, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan dekorator. Oke, ini adalah basic operation-nya, sedangkan ini adalah dekoratornya. Bentuknya nanti seperti ini. Dan seterusnya ya. Di bawahnya nanti bisa Anda baca sendiri. Oke. Next. Lanjutkan. Nah, berikutnya adalah factory pattern. Factory pattern ini tadi masuk ke dalam struktural, ya. Masuk ke dalam S. Dan saya cross check dulu. Oh, maaf, bukan S, masuk ke dalam C, kreasional. Ya, betul. Nah, factory pattern itu adalah
karena dia bentuknya creational, maka factory pattern itu hanya akan muncul ketika objek itu di-create pada saat creation, gitu ya. Pada saat di-create ada semacam kelas yang dia fungsinya sebagai factory. Factory itu apa sih? Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu kan sama seperti pabrik gitu ya. Pabrik itu factory. Nah, misalnya simple pizza factory, ada sebuah pabrik, ada sebuah kelas yang meng-create ya objek-objek bernama pizza. Oke. Objek yang bernama pizza itu punya produk dengan karakteristik seperti preparation-nya berapa lama, bake-nya itu dia pakai di oven ataukah digoreng ataukah apa, kemudian potongannya gimana dan box dan lain sebagainya. Oke. Kemudian di dalam creational pizza itu kita bisa menambahkan topping, cheese pizza, veggie pizza, clam pizza dan lain sebagainya. Oke. Kalau Anda bingung maksudnya, kita masuk punyanya si Boris Edi aja ya. Ini juga nggak ditunjukkan next-nya gimana. Ya. Kalian dilihat dari sini. Factory. Nah, factory method merupakan class inheritance dan method overriding yang umumnya sering digunakan pada OO untuk mengubah behavior dari sebuah kelas. Sedangkan factory method itu adalah special case di mana behavior-nya itu berubah pada saat object creation. Ya. Jadi bukan pada saat kelas itu di-create, bukan pada saat kelas itu didesain, tetapi pada saat sebuah objek itu di-create. Kalau tadi contohnya kita pada saat objek pizza itu di-create, okay, maka akan ada perubahan behavior. Contohnya seperti consider the following class payment service. Notice that payment service creates an instance of and call methods on financial trust CCP. Oke, kita punya sebuah kelasnya namanya adalah payment service, dan kelas itu meng-create sebuah instance dan juga memanggil methods yang dinamakan dengan financial trust CCP. Jadi ini adalah objeknya ya. Objeknya yang di-create oleh si kelas tersebut. Payment service meng-create instance dari financial trust CCP pada line 7. Ini, CCP sama dengan new financial trust. Nah, yang dimaksud dengan desain pattern yang masuk pada tahap creational, masuk pada kategori creational, itu bisa dicek dari sini. Harus ada ininya, harus ada creational object di dalam source code-nya. Line tersebut meng-create dependensi antara dua kelas yang mengarah pada problem. Yang pertama adalah sulit untuk mengujikan payment service yang independen terhadap financial trust CCP. Artinya kita tidak bisa men-testing payment service itu secara individual. Ya, karena objek itu ketika di-create, objek itu menjadi satu kesatuan. Oke. Jadi nggak bisa dites sendiri-sendiri. If financial trust CCP is a third-party service connected to the global banking network, each test will create a transaction in the global banking network. Karena kedua ini saling dependent, saling membutuhkan, maka setiap kali kita harus ngetes si financial trust, itu maka kita harus meng-create objek sebanyak itu. Misalnya kita mau ngetes 4 buah bank misalnya, ya. Berarti harus kita create 4 buah objek. The current design also violates the open-close principle. There is no way to extend the current solution to work with other credit card processing. Nah, karena setiap objek dari bank itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Objek ya, ini bukan kelas ya, bukan kayak yang di dekorator ya. Ini adalah objek. Karena setiap objek yang di-create, setiap objek financial trust itu yang di-create itu punya karakter atau punya bentuk yang berbeda-beda objeknya ya, maka di situ lebih baik kita gunakan factory. Jadi modelnya factory itu sama kayak produknya yang macam-macam, pizzanya yang variannya boleh macam-macam, itu ya. Itu yang dimaksud dengan bedanya si factory dengan si dekorator tadi. Kalau dekorator tadi kelasnya yang di-extend ya, kelasnya di-extend artinya
kelas kopi bisa di-extend pakai whipped cream, bisa di-extend pakai susu, pakai gula aren, dan seterusnya. Tapi kalau di factory method tidak. Kelas kopi, dia menghasilkan produk minuman, ya katakanlah salah satu varian minuman kopi. Nah, tapi varian itu mengandung gula aren, mengandung whipped cream, mengandung apa. Tapi di objek itu saja, bukan di kelasnya. Bedanya di situ. Karena itu namanya factory, pabrik. Ya. Dia memproduksi sebuah objek. Analoginya seperti itu. Kenapa disebut sebagai factory? Nah, kemudian di bawah ini Anda bisa melihat implementasi dari factory method kalau dari source code. Ya. CCP service, bentar saya baca dulu. Payment service itu tadi yang kelas utamanya. Lalu yang financial trust itu, financial trust itu yang objeknya ya, seperti itu. Bisa dimodif, return new, bla bla bla, payment service, bla bla bla, PS. Nah, PS ini dimodif dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Itu adalah yang dimodif di sini objeknya ya, jangan salah. Yang dimodif adalah objeknya, bukan kelasnya. Oke, itu untuk yang factory. Saya balik lagi ke slide. Factory tadi masuk yang creational ya. Oke. Next adalah mediator pattern, perpindahan antara page. Nah, page navigator. Mediator ini sepertinya saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak karena sepertinya Boris Edge juga nggak menggunakan itu. Tapi kalaupun ada, ya nanti bisa Anda baca sendiri. Selanjutnya saja ke yang terakhir. Terakhir observer. Itu juga sudah bahas ini ya. Artinya observer itu ketika ada sebuah objek yang harus dinotis ketika ada perubahan subjek. Ya. Jadi observer itu tugasnya adalah ngasih tahu objek, ngasih tahu orang lain atau ngasih tahu benda lain yang ada di sekitar sini ya mungkin ya, dihubungkan dengan sekitar sini. Ketika si subjek itu berubah, maka dia harus mengirimkan notifikasi ke sana. Contohnya seperti subscriber di YouTube, ketika channelnya itu upload konten baru, maka subscribernya itu nanti akan mendapatkan notis. Persis kayak gitu. Itu observer pattern. Bentuknya observer pattern itu kalau di pemrograman yang level tinggi itu sebenarnya sudah ada namanya event handler ya. Fungsinya namanya event handler. Ketika button diklik, nah button itu bisa kita anggap sebagai subjek yang berubah nanti state-nya dari yang semula dia idle atau nggak ngapa-ngapain, buttonnya nganggur, kemudian ketika dia berubah state-nya menjadi clicked atau sudah diklik gitu, maka nanti akan mengirimkan notif ke observernya untuk diteruskan ke objek yang atau diteruskan ke subscribernya ya bahwa buttonnya sudah diklik loh, seperti itu kira-kira. Itu observer pattern namanya. Dan modelnya bisa subscribe, bisa unsubscribe ya, bisa register, bisa unregister. Jadi ada objek itu bisa subscribe ke subjek atau bisa juga enggak. Bisa juga di unsubscribe namanya. Oke. Kira-kira seperti itu. Itu adalah beberapa desain pattern yang bisa saya sampaikan ya. Materinya sebenarnya semua sudah ada di e-booknya Boris Edge dan teman-temannya. Nanti bisa Anda cek sendiri, cocokkan dengan problem yang Anda temui. Tapi ciri-cirinya, caranya Anda mengerjakan tugasnya adalah Anda cek dari intent-nya. Intent masing-masing desain pattern yang ada. Anda baca intent-nya. Lalu Anda cocokkan dengan problem Anda. Cocok nggak tujuan dari penyelesaian problem saya? Benar nggak tujuan saya mau mengurangi coupling? Benar nggak tujuan saya itu supaya saya nggak ribet atau saya nggak mau ngubah code, memodifikasi code berkali-kali, maka sebaiknya saya extend saja. Benar nggak tujuannya seperti itu? Nah, jadi ketika Anda mengerjakan FP, ya, jangan langsung dilihat solusinya, jangan. Saya sarankan Anda baca dulu intent-nya, sama Anda baca dulu konteksnya. Konteks adalah situasi yang menyertai problem Anda. Itu semua ada di buku,
ada di sini ya. Kalau di bukunya Edi Buris itu itu bahkan setiap satu desain pattern dia punya sub-subbab. Ada subbab intent sendiri. Nah, itu yang dibaca. Kemudian cocokkan dengan problem Anda. Baru nanti Anda implementasikan. Entah implementasinya itu bisa macam-macam ya. Jadi saya tadi sempat menemui ada salah satu desain pattern itu yang implementasinya boleh ada dua pilihan. Boleh pakai inheritance, boleh pakai satunya lagi tadi pakai composition. Jadi satunya pakai generalization, satunya pakai composition. Tapi itu Anda boleh milih salah satu implementasinya. Saya lupa tadi namanya apa. Itu coba Anda cek ya. Ada pilihannya kok. Kalau implementasinya pakai generalization kayak gini. Kalau implementasinya pakai composition tuh kayak gini. Tapi nama desain pattern-nya sama. Saya lupa yang mana. Nanti kalau saya nemu saya infokan di grup WhatsApp ya. Jadi solusi itu bukanlah jawaban. Artinya solusi itu bukanlah fokus dari desain pattern, bukan. Fokusnya adalah intent. Ingat ya, intent atau problemnya. Anda baca dari situ dulu. Baru nanti Anda bisa memetakan apakah implementasi saya, apakah jawaban desain solusi saya ini sudah benar atau enggak. Seperti itu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan, silakan. Silakan Mas Vincent. Bu, saya ingin nanya Bu, untuk yang implementasi decoration pattern itu Bu, itu sama nggak ya Bu, sama kayak overriding ya Bu, overriding dalam Java gitu. Jadi di extend, terus fungsinya kelas master kelas atasnya diimplement, terus di override, apakah sama ya Bu sama yang decoration pattern itu Bu? Justru kalau decoration itu dia menghindari overriding. Overriding yang berulang-ulang. Jadi berarti ada di factory ya Bu ya kalau yang overriding atau bagaimana? Iya, kalau yang overriding itu adanya di factory. Iya Mas Vincent, sebentar saya baca ya. Nah, saya bukakan dulu. Justru kalau nggak salah tadi yang si dekorator itu dia menghindari adanya overriding yang dekorator. Nah, saya baca dulu ya. Oke, saya pastikan dulu Mas Vincent, apakah overriding itu nanti dia memodifikasi awalnya, basicnya? Tidak sih Bu, jadi dia Enggak cuma ya? implement doang. Oke, kalau enggak berarti iya betul, overriding seperti itu. Baik, Jadi Bu. kayak nempelkan gitu ya? Iya Bu, jadi dia implement terus dia kalau misalnya dipanggil kelasnya itu baru dia jalanin functionnya di kelas dia. Ya, seperti itu analoginya. Ya betul Mas Vincent. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Yang lain silakan. Adakah? Oke, baik. Seperti itu ya. Oke. Oke lah kalau gitu, saya tutup saja kalau gitu kelasnya. Nanti recordingnya seperti biasa saya unggah seperti biasa ya di playlistnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Materinya ini sudah ada semua di Classroom. Jadi nanti silakan di-download, silakan dibaca dari sana, terutama yang di buku ya, di e-book yang dulu pernah saya share di Google Drive itu dibaca. Karena di situ nanti baru Anda bisa ngerjakan FP-nya. Kemudian jangan lupa untuk yang link SKPL-nya itu segera dilengkapi, paling nggak dalam minggu ini. Kenapa kalau misalnya Anda tunda-tunda lagi, nanti Anda nggak jalan-jalan. Ya, Anda tidak bisa menganalisa, Anda bahkan mungkin belum sempat melengkapi SKPL yang lama. Jadi sebaiknya saya kasih batas waktu saja ya,
maksimal hari Jumat itu linknya harus ada, link SKPL-nya harus ada. Oke, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya tutup? Bisa kita akhiri? Oke, baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup untuk pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Minggu depan kita sudah nggak bahas desain pattern lagi ya. Minggu depan Anda siap-siap saja. Nanti saya random siapa yang kebagian untuk presentasi. Ya. Ada waktu sekitar 2 jam, jadi rasanya mungkin cukup banyak lah nanti kelompok yang bisa kita cover untuk minggu depan. Oke, baik. Saya tutup kelasnya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Bu, terima kasih Bu. Sama-sama.